Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatunisa dari Prodi D3 Farmasi dari kelompok 2. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskuler yang diampu oleh Ibu Syafiatul Hasanah. Tentang letak jantung. Letak jantung itu ada di dalam rongga torak, di antara kedua paru-paru, di belakang sternum yang lebih menghadap ke kiri. Sedangkan ukuran jantung itu sendiri 12 sampai 14, dari 8 sampai 9 hingga 6 cm. Sedangkan beratnya jantung 250 sampai 350 gram. Bagian basis jantung terletak superior sampai inferior setinggi kosta. Basis jantung itu terletak superior sampai inferior itu setinggi kosta. Bagian apex terletak di inferior sampai anterior. ICS 5 sekitar 2 jari di bawah papil mammary. Pindah ke struktur jantung, di mana struktur jantung itu mempunyai lapisan jantung. Lapisan jantung itu mempunyai 4 bagian. 1. Epikardium, 2. Perikardium, myokardium, endokardium. Antara perikardium dan epikardium terdapat rongga atau kafum perikardi. Dan kafum perikardi itu berisi cairan pelicin. Myokardium itu bagian kontraktil mirip seperti otot rangka. Saya di sini menjelaskan tentang perikardium. Perikardium itu lapisan luar. Dan perikardium itu dibagi dua. Pembungkus jantung dari jaringan ikat terdiri dari 2 lapisan. Terdiri dari 2 lapisan itu perikardium parietalis atau perikardium visceralis. Perikardium parietalis itu bagian luar, perikardium visceralis itu dalam. Di antara keduanya itu terdapat rongga perikardium yang tidak berisi apa-apa. Selanjutnya saya pasrahkan kepada Mbak Siti Khadijah tentang endokardium. Oke. Di sini saya tugas untuk meneruskan presentasi dari teman saya yaitu Rohmatunisa. Dan sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Siti Khadijah dari kelompok 2. Saya akan menerangkan tentang endokardium, di mana lapisan jantung itu ada 3 bagian ya. Ada yang paling luar, paling tengah, dan paling dalam. Nah, endokardium ini berada di paling dalam. Nah, lapisan dalam jantung terdiri dari jaringan epitel, endotel, berhubung langsung dengan ruang jantung. Selanjutnya, myokardium, lab otot jantung. Lapisan tengah jantung ini dibagi menjadi 3 juga. 1. Otot atrium, 2. Otot ventrikel, dan 3. Otot syarat khusus. Nah, otot atrium ini otot yang tipis, dan ventrikel ada ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Nah, ventrikel ini adalah tebal. Dan otot syarat khusus septum, cordis, batas jantung kiri dan kanan. Penjelasan yang selanjutnya saya akan pasrahkan kepada teman saya yaitu Khairus Sobirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari saudari Siti Khadijah dari kelompok 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Khairus Sobirin. Saya akan meneruskan penjelasan dari Siti Khadijah. Ruang jantung atau bagian jantung yaitu terdiri dari 1. Atrium, 2. Vertical, 3. Nodal tisu atau
serat penghantar khusus terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 sinoatrial node atau SA node, 2 atrioventricular atau AV node, 3 body office, dan 4 sistem Purkinje. Katup jantung itu terdiri dari 4 bagian, yaitu 1 katup mitralis atau disebut bicus pidalis, yaitu terdiri dari 2 bagian. 1-2 daun katup antara atrium kiri dengan atrium dengan vertikal kiri. 2 katup tricuspidalis terdiri dari 3 daun katup antara atrium kanan dengan vertikal kanan. 3 katup semilunaris pulmoner terletak pada pangkal arteria pulmonalis. 4 katup semilunalis aorta terletak pada pangkal aorta. Terima kasih penjelasan dari saya. Seterusnya saya diteruskan ke Saudara Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mau meneruskan penjelasan dari saudara Khairus Sabirin. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nasir, MPM 04 dari kelompok 2. Di sini saya akan mau menjelaskan pembuluh darah pada jantung. Nah, pembuluh darah yang masuk ke jantung ada 2. Yang pertama, vena cava, masuk ke atrium kanan dari seluruh tubuh. Vena cava superior dan inferior. Vena cava kaya akan O2. Dan yang kedua, pembuluh darah yang masuk ke jantung, vena pulmonalis, masuk ke atrium kiri dari paru-paru, kaya akan O2. Darah dari tubuh yang telah kekurangan dari tubuh yang telah kekurangan oksigen akan kembali ke jantung melalui vena cava, dan darah yang telah mendapatkan oksigen akan disalurkan dari paru-paru menuju jantung melalui vena pulmonalis. Dan yang kedua, keluarnya darah dari jantung. Keluarnya darah dari jantung di sini ada 2 juga, yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Aorta keluar dari vertikal kiri menuju seluruh tubuh, kaya akan O2. Dan arteri pulmonalis keluar dari vertikal kanan ke paru-paru, kaya akan O2. Di sini darah akan dibawa menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Kemudian darah yang akan oksigen dipompa ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Persarafan jantung didasari oleh saraf otonom, dan persarafan jantung di sini ada 2. Yang pertama, saraf simpatis merangsang stimulasi denyut jantung menjadi kuat dan cepat. Simpatis berperan meningkatkan frekuensi denyut jantung dan kekuatan kontraksi jantung. Dengan demikian, rangsangan saraf simpatis akan berakibat meningkatnya kekuatan dan frekuensi denyut jantung. Dan yang kedua, saraf parasimpatis menahan inhibisi denyut kontraksi jantung menjadi lemah dan lambat. Parasimpatis berperan sebaliknya. Rangsangan saraf parasimpatis akan menurunkan kekuatan dan frekuensi denyut jantung. Impuls berikutnya datang. Sekian dari penjelasan dari kelompok saya, kelompok 2. Apabila ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.